Mazmur 9. Allah, pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan. Lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersembayap untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Shalom saudara, dalam dunia yang jatuh dalam dosa, maka persoalan itu pasti akan selalu ada. Karena keadaan yang sempurna tanpa persoalan dan pergumulan adanya hanya di sorga. Oleh karena itu saudara, selama saya dan Bapak Ibu saudara di dunia yang penuh dengan persoalan ini, maka yang dibutuhkan adalah keyakinan atau kepercayaan. Keyakinan harus terus ada, sebab masalah selalu ada. Nah, saudara, Daud seakan-akan ingin menyaingi apa yang telah Allah perbuat baginya dengan cara mengungkapkan ucapan syukur kepadanya dalam berbagai cara. Ia melakukan karena menyaksikan betapa luar biasanya perbuatan Allah baginya, yaitu masalah, kesulitan, dan penderitaan yang bertumpuk satu persatu dibereskan oleh Allah. Namun saudara, dalam bagian ini ia mengungkapkan bagaimana ia kembali mengalami kesulitan. Bahkan kali ini penderitaan yang ia alami lebih hebat, sebab ia hampir masuk ke dalam maut dalam waktu yang panjang. Bagaimana pemazmur menghadapi semua ini? Ia kembali berteriak minta tolong kepada Allah. Ia tetap yakin dan percaya bahwa Allah akan menolongnya kembali. Mengapa ia bisa tetap yakin, saudara? Sebab ia mempunyai pengenalan yang benar, yaitu Allah yang adil dan penuh belas kasihan, serta Allah lah yang akan membela perkaranya. Apabila kita membela diri, saudara, dengan mempersalahkan orang lain, maka Allah akan diam. Sebaliknya, apabila kita menyerahkan hidup dan mengikuti jalan Tuhan, maka Allah yang akan membela perkara kita. Mintalah kepadanya untuk membukakan mata rohani kita, agar kita mengenal Dia dengan lebih dalam dan lebih benar. Pengenalan yang akan menumbuhkan keyakinan penting bagi kita untuk melangkah dalam kehidupan ini dengan tetap tegar dan setia kepadanya. Sebab, seperti yang dialami oleh pemazmur, persoalan, kesulitan, dan penderitaan akan terus membayangi kita. Bagian saya dan saudara, terus yakin dan percaya bahwa Allah lah yang akan membela perkara kita. Mari kita berdoa.
Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan karena hari ini firman-Mu kembali mengajar kami keyakinan daripada pemazmur bahwa Tuhanlah yang akan membela perkara kami. Dan keyakinan itu didasari oleh karena pengenalan yang benar, pengenalan yang dalam, pengenalan yang dekat akan Tuhan. Karena itu tolonglah kami Bapa, bukalah mata rohani kami, supaya kami memiliki pengenalan yang benar, pengenalan yang dalam, pengenalan yang dekat, oleh karena kecintaan kami kepada firman Tuhan. Sehingga ketika kami menghadapi berbagai persoalan, kami tetap yakin bahwa Engkaulah yang akan membela perkara kami. Berdoa ya Bapa untuk Bobo Ong Siu Kim yang memiliki kerinduan supaya tetap setia kepada Tuhan dalam situasi apapun. Biarlah kerinduan rohani ini Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kekuatan, bahkan Tuhan yang memberikan kemampuan. Di dalam masa tua, tetap setia, bahkan itulah yang akan menjadi warisan iman kepada anak-anak, kepada cucu, kepada menantu, bahkan kepada cicitnya. Demikian juga kesehatan, Tuhan anugerahkan kepada Bobo Siu Kim. Berdoa juga Bapa untuk Ibu Nyo Suk Jen yang rindu juga untuk terus setia memelihara perjanjian kekal, untuk semangat di dalam persekutuan, untuk semangat juga di dalam pemuridan. Karena itu Tuhan, tolonglah kerinduan rohani ini, kiranya Engkau sendiri akan memberikan kekuatan, memberikan hikmat, supaya Ai Suk Jen bersama dengan Suk Lukman dan seluruh keluarga dapat terus memelihara perjanjian yang kekal itu. Bahkan di dalam kehidupan keluarga, kiranya Kristus sendiri yang hadir di tengah-tengah keluarganya, yang membukakan jalan, yang menuntun untuk segala sesuatu yang akan dikerjakan ke depan. Demikian juga Bapa berdoa untuk Ibu Solijen yang rindu juga imannya terus mengalami pertumbuhan di dalam segala yang dikerjakan di GKT Banyuwangi, melalui persekutuan, melalui pemuritan. Biarlah kiranya iman daripada Ibu Solijen makin bertumbuh dan terus makin dekat dengan Engkau. Demikian juga untuk kesehatannya Bapa, kiranya juga Tuhan menganugerahkan kesehatan. Dan akhirnya Bapa, iman yang bertumbuh itu pula akan nampak di dalam perbuatan. Demikian juga mengingat untuk Ibu Dewi Chandra Rahayu yang tepat hari ini berulang tahun merayakan kasih kemurahan Tuhan. Kiranya juga Tuhan terus memberikan kekuatan di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kepercayaan bahkan keyakinan kepada Tuhan. Pelayanannya di tengah-tengah komisi diakonia Tuhan pakai untuk dapat memperhatikan sesama, untuk dapat mempraktikkan iman itu melalui belas kasihan kepada sesama. Segala apa yang menjadi pergumulan bahkan kesehatannya kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Dewi Chandra Rahayu. Biarlah terus setia dengan perjanjian kekal. Tuhan memberkati.